Halo, selamat pagi anak-anak, adik-adik yang diberkati Tuhan. Gimana? Apa kabarnya? Ya, baik-baik ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, jangan lupa pakai masker ya, supaya kita tetap sehat. Supaya kita tidak kena penyakit. Nah, pintar. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, hari ini Lause akan membagikan cerita buat adik-adik semua, supaya walaupun ada di rumah, belajarnya di rumah, bermainnya di rumah, tidak membosankan, karena juga adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan menghibur, menolong, supaya adik-adik semua tetap semangat. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Lause akan menyampaikan, membagikan firman Tuhan dengan satu topik ya, atau biasa disebut tema, yaitu Tuhan menciptakan iklim. Apa? Tuhan menciptakan iklim. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan yang Lause persiapkan dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lause akan baca. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, demikian firman Tuhan yang menjadi bacaan dari renungan atau dari pelajaran pada pagi hari ini. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, Lause mau cerita. Nah, Lause punya teman, namanya Ari. Nah, ada tidak yang namanya Ari, adik-adik? Ada? Nah, kalau ada, Lause minta maaf. Kalau tidak ada, ya memang ini temannya Lause ya, namanya Ari. Nah, adik-adik semua, nah satu ketika Ari bangun. Ya, dia bangun, tapi waktu dia bangun, dia buka jendela rumahnya. Ya, buka jendela rumah, ternyata di luar itu lagi sedang hujan deras. Hujan deras. Padahal Ari sebetulnya mau ke sekolah. Nah, tapi karena hujan deras, Ari jadi malas. Dia malas untuk pergi ke sekolah. Malas. Karena hujan. Nah, betul. Nah, akhirnya adik-adik semua, Ari karena memang harus ke sekolah, papa mamanya memaksakan, "Kamu harus ke sekolah. Tidak boleh tidak, biar hujan. Kan ada payung."
Sekolahnya juga dekat. Kalaupun tidak, nanti papa antar. Nah, akhirnya ya Ari mau tidak mau karena dipaksa sama papanya, mamanya untuk ke sekolah. Nah, kalau dulu orang masa sekolah. Nah, sekarang tidak bisa ke sekolah karena masih ada corona. Jadi ya di rumah saja dulu belajarnya. Nah, adik-adik semua akhirnya ya Ari bangun juga dan kemudian dia pergi ke sekolah. Nah, sepanjang dalam perjalanan itu Ari marah, Ari mengeluh. Ari bilang, kenapa harus hujan? Saya kan harus ke sekolah. Saya tidak boleh basah. Ya, jadi sepanjang jalan itu Ari mengomel, Ari marah-marah. Bahkan dia bilang, Tuhan, kenapa harus hujan Tuhan? Ari kan nanti bisa sakit. Itu Ari. Dia mengeluh karena hujan. Nah, satu ketika hari kemudian masuk ke musim panas. Musim panas. Ari bangun. Lalu Ari ke sekolah pagi-pagi. Udaranya enak, udaranya sejuk. Ya. Dia naik sepeda. Wah, dia naik sepeda sampai ke sekolahnya tidak basah karena tidak hujan. Nah, adik-adik semua, tetapi siang pulang sekolah kan matahari panas, mataharinya sudah naik, akhirnya panas. Nah, Ari akhirnya pulang sekolah dengan naik sepeda. Dia rasa panas sekali. Dia panas. Dia berkeringat, keringatnya meleleh, basah kepalanya, basah semua karena berkeringat. Kan dia dayung sepedanya. Kalau dayung sepeda itu kan butuh tenaga, adik-adik. Lah, adik-adik semua, akhirnya Ari marah. Tuhan, kenapa panas? Kenapa Tuhan harus begini? Kenapa tidak hujan? Coba Tuhan lihat. Saya harus siram bunga setiap hari karena panas. Saya harus beri minum ternak setiap hari karena kepanasan. Mereka butuh air. Ari marah. Waktu hujan, Ari marah. Waktu panas, Ari marah. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, apa yang dia lakukan Ari, seperti itulah kadangkala Lause, kadangkala adik-adik semua, ya, kakak-kakak, ya, orang-orang tua seringkali mengeluh. Panas mengeluh, hujan mengeluh. Ya, kadang-kadang memang seperti itu manusia. Ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa satu ketika Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan. Ya, dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya bukan anak-anak kecil seperti adik-adik ya.
Murid-muridnya bukan anak-anak kecil seperti Nathan misalnya, seperti Vania misalnya, seperti Aurel misalnya, seperti Jesslyn misalnya, tidak. Murid-muridnya sudah besar-besar. Besar-besar. Ya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan. Waktu mereka sedang berjalan. Dan perjalanan itu mereka sedang naik perahu. Tahu perahu kan? Tahu ya? Perahu. Berarti kalau naik perahu itu di laut atau di danau, ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka sedang naik perahu di laut. Nah, waktu pertama kali mereka dayung perahu, senang-senang ketawa. Hatiku senang, hatiku riang, hatiku gembira. Itu kan? Mereka naik perahu. Wah, mereka tertawa-tertawa. Mereka menyanyi. Ya, mereka nyanyi-nyanyi, mereka senang, mereka sukacita. Karena mereka naik perahunya anginnya baik, tidak ada ombak. Tapi tiba-tiba waktu sedang mereka naik perahu, adik-adik yang tadinya nyanyi-nyanyi, haleluya, puji Tuhan, tiba-tiba ada angin yang besar. Dia tiup mereka. Anginnya besar. Dia tiup kencang sekali. Nah, mereka sementara sudah ada di tengah. Ya, waktu angin itu tiup, ya, tiba-tiba ombak besar datang, gelombang besar, besar sekali. Belum lagi ombaknya datang, wah, ya, mereka jadi takut, adik-adik. Mereka takut. Ya, mereka takut karena anginnya kencang, gelombangnya besar, ombaknya kuat sekali. Mereka takut. Ada yang namanya Petrus. Dia kasih bangun Yohanes. Yohanes, kita mau mati ini. Kita sudah mau mati. Ayo cepat, kasih kuat. Yang satu lagi teriak, iya kita kuat, kasih kuat padayu, patahan. Ya. Nah, tapi ya mereka lelah. Nah, adik-adik, ada satu orang di sana yang waktu ombak besar, gelombang besar, angin kencang, perahunya sudah diombang-ambing, sudah goyang sekali. Nah, ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus buat apa, adik-adik? Ya, dia tidur. Tuhan Yesus tidur bersama-sama, tidur dalam perahu, di mana perahu itu tadi sudah goyang karena angin, karena ombak. Lalu apa yang terjadi, adik-adik? Murid-muridnya datang. Lalu bilang, Guru, Lause, bangun. Kita ini mau binasa. Nah, kita ini semua mau mati. Ini ombak besar, Guru. Guru bangun, Guru. Mati kita, Guru. Mau mati kita. Ombaknya besar, Guru. Besar ombaknya. Bangun, Guru. Nah, adik-adik semuanya. Tuhan Yesus bangun. Lalu Yesus bilang apa? Yesus katakan apa, adik-adik?
Yesus bangun. Kemudian dia marah murid-muridnya itu. Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lain. Hei kamu, sudah besar tapi tidak percaya. Hei kamu yang tidak percaya, kenapa harus takut? Kenapa? Kamu kan sebetulnya bisa. Sebetulnya kamu bisa. Tetapi kenapa kamu takut? Nah, Tuhan Yesus selalu kemudian apa adik-adik? Dia angkat tangannya. Dia angkat tangannya. Lalu dia suruh itu ombak. Dia suruh itu angin. Dia angkat tangannya dan dia kemudian Yesus berkata, tenang, ombak, tenang, angin, tenang. Wah, lihat, Tuhan Yesus suruh ombak itu tenang, angin tenang, dan seketika atau tiba-tiba laut jadi tenang kembali. Tidak ada lagi ombak. Tidak ada lagi angin. Semua jadi tenang. Semua jadi tenang. Ya adik-adik ya, tenang. Murid-muridnya senang kembali. Mereka senang lagi. Karena lautnya sudah tenang. Mereka senang. Mereka nyanyi lagi. Mereka bersukacita lagi. Mereka gembira lagi adik-adik semua. Karena lautnya sudah tenang. Kenapa tenang? Karena Tuhan Yesus yang sudah menghentikan laut, ombak itu, yang sudah menghentikan angin itu. Oh, murid-muridnya heran. Oh, siapa dia ini? Siapa dia ini kodong? Kok angin berhenti, ombak berhenti, laut jadi tenang. Siapa dia ini? Nah, dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadikan iklim, yang menciptakan iklim. Tuhan yang memberikan matahari yang panas. Tuhan juga yang mengatur dan memberikan hujan. Tuhan juga yang menciptakan angin, laut yang bergelora, bergelombang. Jadi Tuhan yang menjadikan dan Tuhan yang menguasai. Kalau Tuhan bilang berhenti, berhenti. Kalau Tuhan bilang tiup, dia tiup. Kalau Tuhan bilang, hei ombaknya, hei laut bergelombang, laut itu akan bergelombang adik-adik. Jadi karena semua yang atur adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, ingat bahwa siapa yang menjadikan atau siapa yang berkuasa atas iklim, ada hujan, ada panas, ada laut yang yang berombak, tapi juga laut yang tenang, ada angin kencang. Siapa yang berkuasa semuanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan yang mengatur iklim. Nah, kita di Indonesia, ada berapa iklim kita di Indonesia adik-adik? Ada berapa iklim? Ada berapa iklim kita? 2. Musim panas dan musim hujan. Ya, musim panas atau musim hujan. Nah, kalau di tempat-tempat lain ada yang 4 musim. Ya, ada yang 4 musim, tapi kita di Indonesia cuma
2 musim. Nah, adik-adik semua yang diberkati Tuhan, Lause mengingatkan supaya adik-adik di rumah tetap belajar yang baik, tetap pakai masker, dan tetap juga percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, sanggup melindungi, sanggup menjaga adik-adik semua. Seperti halnya Tuhan Yesus berkuasa untuk menghentikan angin kencang, menghentikan ombak yang besar, dan seperti itu. Tuhan Yesus juga sekali lagi sanggup menjaga, memelihara adik-adik semua. Oke? Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan puji Tuhan. Amin.